Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi lidhru ala kulli dinin wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Wa qala Allah ta'ala bi kitabihil karim, wa ma kana al-mu'minu liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah la yatafaqahu fid-din wa yunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengawali khotib Jumat ini tiada lain dan tiada bukan khotib berwasiat untuk khotib pribadi dan para jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan dan menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barometer ketakwaan yang kita bisa lihat dan rasakan adalah meningkatnya kemampuan untuk menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Pada kesempatan kali ini, khotib mengajak kepada kita semua untuk meningkatkan rasa syukur atas anugerah kedamaian yang kita rasakan di bumi Indonesia ini. Syukur ini bisa kita lakukan dengan berterima kasih kepada para pendahulu kita yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Di antara elemen bangsa yang ikut menjadi bagian penting terwujudnya kemerdekaan adalah para santri. Mereka memiliki peran penting terwujudnya kemerdekaan dan perkembangan Islam dalam kebangsaan di Indonesia, sehingga pemerintah menetapkan pada bulan ini sebagai Hari Santri Nasional pada tanggal 22 Oktober. Mengaca pada sejarah tersebut, pada tanggal 22 Oktober tahun 2015, pemerintah resmi menetapkan Hari Santri Nasional melalui keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015. Hari Santri diharapkan menjadi momen untuk meningkatkan kembali pentingnya peran santri dalam pembangunan bangsa, baik di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, jika para santri berjuang mengangkat senjata, lalu bagaimana dengan perjuangan santri di era saat ini? Kemudian siapakah yang disebut dengan santri itu sendiri? Mengutip penjelasan dari Gusmus atau Kiai Haji Mustafa Bisri dan Abu Yasaid, santri itu memiliki definisi yang luas. Menurutnya, santri adalah murid kiai yang dididik dengan kasih sayang untuk menjadi mukmin yang kuat. Santri juga adalah orang-orang yang mencintai negaranya, sekaligus menghormati gurunya dan orang tuanya, kendati dua-duanya telah tiada. Santri adalah mereka yang menghargai tradisi budayanya. Santri adalah mereka yang memiliki kasih sayang sesama manusia dan pandai bersyukur, mencintai ilmu, dan tidak pernah berhenti belajar. Santri adalah mereka yang berprinsip bahwa agama adalah anugerah dan wasilah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dari penjelasan ini, mudah-mudahan kita termasuk santri yang memiliki perjuangan luas agar menjadi orang yang bermanfaat kepada orang lain. Hal ini selaras dengan
hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari Jabir sebagai berikut: khairun nasi anfusuhum anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Untuk mewujudkan hal ini, para santri harus memaknai eksistensinya dalam berkiprah di tengah-tengah masyarakat ini. Setidaknya huruf-huruf yang ada dalam kata santri itu sendiri menjadi inspirasi buat kita sendiri. Huruf yang pertama yaitu S, A, N, T, R, dan I. Bisa kita maknai dan menjadi motivasi untuk santri. Huruf pertama yaitu S, yang bisa kita maknai dengan kata sukses. Santri harus menjadi sosok yang sukses dalam berbagai aspek kehidupan. Sukses di sini tidak hanya diukur dari materi, tetapi dari kemampuan santri dalam berkontribusi positif di masyarakat. Pesantren telah melatih santri untuk menjadi pribadi yang ulet, tangguh, memiliki kecerdasan intelektual, emosional, serta spiritual. Dengan kecerdasan yang utuh ini, santri mampu membangun lingkungan sosial baik dan memberi manfaat berbagai sektor kehidupan seperti pendidikan, ekonomi, agama, kemasyarakatan, serta sektor-sektor lainnya. Huruf yang kedua yaitu A, yang kita bisa maknai dengan kata aktif. Santri harus aktif memberi manfaat berbagai sektor kehidupan. Santri berperan sebagai agen perubahan baik dalam pendidikan, sosial, ekonomi, hingga politik. Santri diharapkan tidak hanya menjadi penerima manfaat saja, tetapi berperan aktif dalam menciptakan kemaslahatan di masyarakat. Santri harus aktif dengan menjadi bagian penting dalam berbagai bidang kehidupan dan mampu mewarnai dengan menjadi penentu kebijakan. Huruf yang ketiga yaitu N, yang kita bisa maknai sebagai nasionalis. Santri harus memiliki jiwa nasionalis yang tinggi. Santri mencintai dan membela tanah air dengan segenap jiwa dan raga. Santri itu penjaga PBNU. Yang pertama P, Pancasila, B, Bhinneka Tunggal Ika, N, NKRI, dan U, Undang-Undang Dasar 1940. Nah, santri itu harus menjaga PBNU. Santri harus terus mempertahankan nilai-nilai kebangsaan dan kerukunan dalam keberagaman di negara kita ini. Selanjutnya yaitu huruf T, yang kita bisa maknai sebagai kata toleran. Santri selalu mengedepankan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Toleransi adalah menghargai perbedaan, baik perbedaan agama, keyakinan, budaya, maupun pendapat. Santri menghormati kebebasan beragama dan memberikan ruang bagi semua orang untuk menjalankan keyakinannya dengan damai. Dengan sikap ini, santri mampu menciptakan lingkungan yang harmonis di tengah kemajuan di bangsa Indonesia ini. Hal ini selaras dengan firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami
menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha melihat dan Maha teliti. Selanjutnya yaitu huruf kelima R yang bermakna religius. Ya, santri adalah sosok yang religius dan melandaskan setiap tindakan pada ajaran agama Islam. Santri menjadikan agama sebagai pedoman hidup dengan ibadah sebagai prioritas utama. Nilai-nilai yang diajari di pesantren seperti kesederhanaan, kejujuran, ketangguhan dalam beribadah dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Santri juga memegang prinsip moderasi, tidak ekstrim dalam beragama, dan menghindari tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama. Yang terakhir adalah huruf I yang bermakna inspiratif. Santri harus menjadi sosok yang inspiratif bagi masyarakat sekitarnya, yang mampu menebarkan kebaikan, memberi teladan dan menjadikan contoh yang baik dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan akhlak dan ilmu yang dimiliki, santri bisa menginspirasi orang lain untuk turut serta dalam melakukan kebaikan. Santri yang inspiratif juga mampu menebarkan aura positif yang mendukung terselenggaranya kebaikan. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan maknai setiap huruf kata santri yang mengingat kembali sejarah pada penetapan hari santri itu, maka kita semua berupaya untuk menjadi pribadi yang sukses. S-nya sukses, A-nya aktif, N-nya nasionalis, T-nya toleran, R-nya religius, dan I-nya yaitu inspiratif, dan membangun masyarakat yang lebih baik. Semoga kita bisa mewujudkannya. Selamat Hari Santri pada tanggal 22 Oktober tahun 2004. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.